الشكر علينا. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما. HP saya di tas ada wifi-nya. Wa wafiqni amalan maqbula wa wabani rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa lana wa waladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta jajarannya, Imam Rawatib kita Ustaz Ilyas dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Nikmat iman Islam, nikmat sehat lahir batin, nikmat panjang umur, nikmat kemerdekaan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tematik khusus untuk bulan Ramadan pada kesempatan hari ini. Karena kebetulan jadwal saya walaupun masih 3 hari lagi, namun tidak menutup kemungkinan karena Ramadan adalah syahrul Quran, gak apa-apa ngerempet-rempet. Saya nyari tema apaan ya? Mau nyari tema Iran lawan AS kayaknya gak paham saya. Ya wis lah, ngaji aja ya, biar itu urusan yang ono ya. Kita doakan Indonesia aman-aman aja ya. Nuzulul Quran, kita peringati nuzulul Quran nanti tanggal 17 Ramadan. Sekarang tanggal berapa? 14 ya, 14 Ramadan. Gak berasa udah 2 minggu Pak ya. Berarti malam ini insya Allah bagi yang meyakininya sudah mulai kunut ya. Kunut di separuh terakhir, separuh di bulan suci Ramadan, nanti di akhir witir. Jadi kita akan mengulas lagi, evaluasi lagi nuzulul Quran dengan tema menjadi generasi Qurani. Al-Quran kita baca bukan hanya sekedar dibaca, tapi bagaimana cara menghidupkan Al-Quran, living Quran ya. Bagaimana cara kita menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sederhananya mah Quran berjalan. Quran berjalan ya. Akhlak kita walaupun tidak sepenuhnya mengamalkan, ya minimal 1-2% Al-Quran ya. Jadi jangan sampai ya momen Ramadan ini yang mestinya kita itu memaksimalkan ibadah kita malah mengabaikan kesempatan ini. Gak nyambung. Baik, yang pertama kata pengantarnya, Ramadan adalah syahrul Quran. Jadi Ramadan itu banyak julukannya. Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, di antaranya adalah Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikatnya, kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi untuk disebarkan atau disampaikan kepada umatnya ya. Sebelum kita mulai materi kita, saya pengen tahu kira-kira ngerti apakah enggak ini Al-Quran itu apa. Kita sering kali nyebut istilah Al-Quran, namun kalau ditanya Al-Quran itu apa, enggak tahu Ustaz. Al-Quran itu yang kita baca. Coba kita tes, Al-Quran itu apa Pak? Al-Quran itu apa Pak? Bapak Peci Al-Quran itu apa Pak? Sebagai petunjuk. Ini gak bisa oret-oret tapi ini ya Allah, ada baik ngaji ini. Al-Quran adalah petunjuk. Bapak lagi sampingnya Bapak, Al-Quran apa itu Bapak? Al-Quran itu apa Pak? Obat. Oh, pedoman, petunjuk, pedoman. Ya, baik. Ini mestinya ini saya tulis ini, nggak bisa ini ya. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah pedoman. Definisi menurut ulama, Al-Quran itu adalah kalamullah al-qadim. Apa Pak namanya Pak? Kalamullahi al-qadim al-munazzali ala Rasulillah ala Muhammadin, boleh
ya lil i'jaz bi aqsari suratin, ya al muta'abbadu bi tilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang dahulu. Nah, Al-Quran yang kita pegang sekarang itu baru. Kalau Al-Quran itu firmannya dulu, sebelum dicetak Allah sudah berfirman duluan. Ya, Al-Quran yang kita pegang barangnya, mushafnya, lembarannya baru. Kalau firmannya udah dulu, ya itu Al-Quran. Al-munazzalu yang diturunkan ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada kanjeng Nabi tadrijan, secara bertahap. Jadi ada dua proses turunnya Al-Quran. Yang pertama dari Lauhil Mahfud langsung ke As-Sama'i ad-Dunya, langit yang pertama, Baitul Izzah namanya. Turunkan satu paket. Baru setelah dari Baitul Izzah turun ke Rasulullah secara bertahap. Berapa lama? Berapa lama? Orat-oratan saya nggak bisa, kenapa ini? Ya. Berapa lama Pak? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Prosesnya sepanjang itu. Kenapa bertahap? Menunjukkan bahwa segala sesuatu butuh yang namanya proses. Semua butuh proses. Dan Al-Quran ini wahyu nanti diturunkan oleh Allah sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka di dalam istilah ulumul Quran ada ilmu yang khusus membahas tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau hadis ada namanya asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu muncul. Kenapa Rasulullah bersabda demikian? Ada sebabnya. Tapi tidak semua ayat-ayat Al-Quran terdapat asbabun nuzulnya, tidak semua. Baik ya, seperti itu prosesnya nuzulul Quran. Lah, tanggalnya ulama juga berbeda pendapat. Kalau menilik daripada surat Al-Qadar, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam ketetapan. Lah Al-Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Itu ya, di bulan Ramadan yang tidak diketahui secara pasti tanggal berapanya. Kalau kita yakin bahwasanya bulan Ramadan itu di 10 yang terakhir, ya berarti di atas tanggal 17. Tapi populernya tanggal 17. Betapapun tanggalnya, berapapun tanggalnya, yang penting bukan tanggal yang kita masalahkan, tapi bagaimana kita memperingati Al-Quran ini sebagai peringatan untuk diri kita. Apakah Al-Quran ini levelnya hanya kita baca doang, atau levelnya udah naik, sudah kita hayati, sudah kita renungkan, atau levelnya naik lagi, sudah beberapa persen sudah kita amalkan ya dalam kehidupan sehari. Maka Ramadan itu adalah syahrul Quran. Kita banyak membaca Al-Quran. Tapi saya tanya Pak, Bapak baca Al-Quran paham apa enggak? Ayo, paham apa enggak? Yakin banyak yang enggak paham. Betul enggak? Ayo tektokan. Saya pilih surat random, terjemahkan aja, nggak usah memahami, terjemahkan aja. Belum tentu bisa, itu fakta. Jadi sampai tua kita uban begini, levelnya masih membacanya kagak paham. Pokoknya membaca. Tapi kembali lagi ke definisi Al-Quran, al-muta'abbad bitilawati, baca aja udah dikasih pahala. Saking baiknya Allah.
Coba kalau kita kerja disuruh dikasih buku pedoman, kita baca tapi kagak paham, dimarahin nggak sama atasan. Lu goblok gitu. Udah dikasih buku pedoman kagak paham-paham juga, digoblok-goblokin. Allah mah kagak. Masih diberi pahala. Saking baiknya Allah sama kita. Dawislah. Allah Maha tahu kalau tidak semua hambanya paham bahasa Arab, betul nggak? Iya. Bahasa Inggris aja sampai privat, bayar jutaan berani kita itu. Tapi giliran bahasa Arab, buat apa bahasa Arab? Mana ada privat bahasa Arab sekian juta, nggak ada yang daftar. Betul nggak Pak ya? Tapi kalau bahasa Inggris, bangga anak gua nih. Padahal bahasa penjajah itu ya. Nggak ada di surga bahasa Inggris Pak, nggak ada. Tapi anehnya mindset orang tua Indonesia seneng bangga anaknya itu pandai bahasa Inggris. Ditanya agamanya apa? Islam. Giliran suruh baca Al-Quran, Fatihah aja galpok-galpok, alif tak gafal. Astagfirullahaladzim. Itu fakta. Betul apa betul? Iya, fakta itu. Padahal Muslim ngaji gratis Pak. Di rumah saya TPQ gratis. Naruh asal naruh baik. Gitu Pak ya. Coba kalau sekolah naruh baik, ya kan? Gak ada. Ya, padahal ini Al-Quran akan menghantarkan dia ke surga Allah. WC aja 5.000, 2.000 ya. WC aja 2.000, mana ada surga gratis? Gak ada. Tapi ini fakta real agama kita gitu dia. Ya, real kita, gratisan. Giliran ngaji Al-Quran gratis, tapi giliran bahasa Inggris berani bayar jutaan, bahkan bangga. Emang kalau ditanya di alam kubur, what's your name? Kenapa gitu? Nggak ada. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Bahasa Arab. Ya, al-lughatul arabiyyah lughatu ahlil jannah. Barang siapa yang belajar bahasa Arab, maka dia sudah 0,5% pesan surga. Ya Pak ya, booking surga. Ayolah, ya, mindsetnya dirubah. Ya, bahasa Inggris bisa, Arab jangan kalah. Karena itu lughatu ahlil jannah, bahasa penghuni surga itu bahasa Arab. Lah, Al-Qur'an itu bahasa Arab, Pak. Nah, nanti diskusi panjang kenapa Al-Quran kok memakai bahasa Arab. Apakah memang karena kebetulan Al-Quran itu diturunkan di Arab? Ya kagak juga. Andai kan Al-Quran diturunkan di Depok, ya tetap aja bahasa Arab. Ya, karena sudah banyak di dalam nas Al-Quran, aku turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu mau berpikir, supaya kamu mau mikir opo iki arti ini, maksudnya opo, maksudnya apa, supaya mau berpikir, menantang gitu ya, karena tidak semua orang bisa bahasa Arab. Nah, kembali lagi, di bulan Ramadan banyak yang baca Al-Quran walaupun gak paham, gak apa-apa deh, daripada gak sama sekali, ya kan. Di bulan Ramadan banyak yang khatam Al-Quran, kejar-kejaran, gak betul lah ya, khatam Al-Quran, sehari khatam, banyak. Tapi masalahnya yang jadi pertanyaan, sudahkah Al-Quran kita hidupkan di dalam hati kita? Sudahkah Al-Quran nilai-nilainya sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang jadi pembahasan kita pada siang hari ini. Gak enak nih kalau saya nggak nyorenya. Coba saya tanya nih Pak, pembunuh Sayyidina Ali siapa Pak? Ya Allah, kadang kalau saya ngaji ini cobaannya ini Pak, padahal di rumah bisa loh, di sini nggak nongol. Nah, siapa pembunuh Sayyidina Ali? Iya, orang Islam. Saya nanya namanya. Abdullah bin Muljam, Ibnu Muljam gitu aja lah. Ibnu Muljam min ahli Khawarij, hafidul Quran, hafidul. Loh, kok bisa Ustaz hafal Quran tapi membunuh? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Al-Quran hanya dihafal, mandeknya di kerongkongan, kagak masuk di hati karena kagak paham. Itu bahayanya orang ngapal Quran kalau tidak dibarengi dengan disiplin ilmu yang lainnya. Bahaya. Sambil membunuh dia teriak gini, la hukma illa hukmallah, sambil nepas jet,
tidak ada hukum selain hukumnya Allah. Karena dia gagal memahami Al-Quran. Itu bahayanya orang menghafal Quran kalau tidak dibarengi dengan disiplin ilmu yang lain. Makanya hafal Quran doang nih Pak, jangan terlebih dulu bangga. Bahaya kalau tidak didampingin dengan ilmu yang lain. Ilmu apa Ustaz? Asbabun nuzul. Ilmu apa Ustaz? Munasabatil ayat. Ilmu apa Ustaz? Ulumut tafsir. Ilmu apa Ustaz? Ulumul Quran. Ilmu apa lagi Ustaz? Banyak tafsir. Tapi saya masih bangga, gak apa-apa deh. Apal gak paham gak popo ya, masih tahap gitu ya. Yang penting habis apal pahami. Jangan sampai gagal paham. Jangan sampai muncul lagi ideologi neo khawarij. Nah, kembali lagi nanti ya, ketika muncul khawarij, muncullah ideologi aliran yang kita kenal saat ini sedang perang dengan AS, yaitu Syiah. Dah, nanti ngelebar kemana-mana nanti. Ini saya sebenarnya mau ngangkat juga ini sikap kita sebagai umat Islam ya, menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Ini lagi rame nih, framingnya nggak tahu entah kenapa kok yang dibahas itu adalah Syiah sama Wahabi. Ini kan lagi rame nih, Ali Khumaini. Ada yang masyarakat Indonesia pro, tapi mencoba ada juga yang bilang itu kan Syiah. Ya, pernah membantu Bashar al-Assad untuk membunuh Sunni Ahlussunnah di Suriah. Wallahu alam deh, saya nggak tahu menau gitu ya. Bagaimanapun ya, saya nggak tahu juga ini Syiah itu kan memang Al-Qur'annya beda, syahadatnya beda, akidahnya juga jauh beda. Tapi saya tidak berani mengkafirkan. Takfiri itu bukan level kita, ulama. Saya bukan ulama. Ya, maka ya kita husnudzon saja, gitu aja kali ya. Kita moderat aja, nggak perlu mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Toh nanti yang memutuskan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita koreksi diri. Islam lu itu udah bener apa belum? Ya, nggak usah ngurusin Islam orang lain, kagak usah ngurusin Ali Khumaini itu matinya kayak gimana, itu urusan masing-masing. Kita koreksi. Kadang saya tuh baca di media sosial itu kadang garuk-garuk, ya Allah ya, udah puasa-puasa kontokan masalah status Ali Khumaini syahid apa enggak. Lu aja lu pikirin, puasa lu udah bener apa kagak, Al-Quran lu udah paham apa kagak, udah gitu aja. Kembali ke ibda bin nafsik, mulai dari diri kita. Apakah kita sudah muslim yang benar? Apakah kita sudah benar-benar hudal lil muttaqin, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman? Itu pertanyaannya. Ya, maka tahapan Al-Quran itu Pak, yang pertama baca. Bacanya harus sesuai dengan standar tajwid. Ada di slide sini. Ya, nanti kita nih. Al-Quran itu untuk ditadabburi. Al-Quran itu diturunkan untuk direnungkan dan untuk diterapkan. Betul ya? Sepakat ya? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza kitabun, ai hadza, Al-Qur'an adalah kitab, anzalnahu yang aku turunkan, ilaika kepadamu Muhammad, mubarakun yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayati, supaya mereka, kita ini umat-umatnya mau merenungkan ayat-ayatnya. Merenungkan ini dipahami. Maksudnya misalnya ayat ini nih, ini ayat ini jelasin tentang apaan ya? Oh, ayat ini menjelaskan tentang kita itu diberikan buku pedoman supaya kita itu mau mempelajari, menelaah, mengkaji, membedah isi-isi daripada Al-Quran untuk kita amalkan. Waliyatadzakkara, dan supaya ya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, ulul albab ya, ulul albab ay awil ukul adzawil ukuli as-salimah, orang-orang yang berakal sempurna mampu mengambil pelajaran daripada ini Al-Quran. Jadi perintahnya Pak, Al-Quran itu sebenarnya levelnya yang pertama tadi saya sampaikan, dibaca. Al-Quran hampir sama logonya dengan Quran ya. Quran sama Al-Quran ya. Quran sama Quran ya. Bedanya apa? Kalau Quran kagak ada dalilnya. Kalau Al-Quran itu udah dibaca dapat pahala.
Tapi kalau Al-Quran baca doang kagak paham sudah dapat pahala. Saking melas asihnya Allah sama kita. Kalau zikir Pak, Astaghfirullahaladzim, nggak paham nggak dapat pahala. Zikir. Tapi kalau Quran kagak usah paham udah dapat pahala. Itu bedanya. Zikir itu harus paham. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Sebagian zatnya mencukupi. Itu harus paham. Ya, ada dua nih yang dibaca itu kalau nggak paham tetap dapat pahala. Al-Quran sama sholawat. Sholawat nggak paham tetap dapat pahala. Keterangan ada di dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, ada Salafatul Qarib, Kasyifatus Saja, Sarasafinatun Najah, ada banyak keterangan. Kenapa? Kalau Al-Quran disuruh untuk paham, saya yakin Pak, kagak ada yang baca Al-Quran. Nggak dituntut untuk memahami saja, ini sudah banyak nggak baca Al-Quran, betul kan? Aduh susah amat jadi orang Islam, baca kitabnya aja suruh paham, ya kan? Ya kayak gitu ya. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi. Setelah ditadaburi, direnungkan, dipahami, waliyatadzakkar, tadzakkur itu untuk diterapkan. Oh, maksudnya begini ya. Berarti nanti kita ketemu satu masalah, Al-Quran berkata, kata Quran begini, berarti harus dijalankan. Seperti itu maksudnya. Jadi ada tadabbur, ada tadzakkur. Tadabbur dikaji, dibedah. Makanya inilah mahalnya ilmu Al-Quran. Nah, untuk merenungkan Al-Quran nggak mudah Pak. Harus belajar bahasa Arab. Lah belajar bahasa Arab itu nggak mudah Pak. Anak-anak kita itu lebih mudah bahasa Inggris daripada belajar bahasa Arab. Ya, sekali lagi tadi fenomena yang ada di negeri kita ini, khususnya orang tua Gen Z ini, anak kita itu lebih bangga kalau punya anak bahasa belajar bahasa Inggris, sains, juara, daripada anaknya hafal Al-Quran atau bisa fasih dalam baca Al-Quran. Maka harus betul yang namanya disiplin ilmu nahwu, disiplin ilmu shorof, nahwu dan shorof, kemudian perbanyak mufradat, kosakata bahasa Arab, baru bisa menerjemahkan kitabun anzalnahu ilaika mubarak seterusnya. Ya Pak ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk direnungkan, bukan hanya dibaca. Maka 3 tahapan interaksi kita dengan Al-Quran: membaca. Saya tanya nih, membacanya udah bener apa kagak nih? Udah belajar tajwid apa kagak nih? Nah, itu harus ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Ya, kalau dalam bahasa kita sehari-hari mah tahsinul Quran. Habis dibaca direnungi. Ya, tadabbur, memahami, merenungkan, dan butuh seorang guru. Karena memahami Al-Quran harus ada guru, pakar tafsir Al-Quran, punya sanadnya. Lah setelah direnungi, dipahami, baru tatbik, diamalkan. Apa yang bisa kita amalkan? Maka generasi Qurani yang menjadi tema kita siang hari ini adalah generasi yang sudah mencapai tahap ketiga. Tidak hanya membaca, tidak hanya memahami, namun nilai-nilai Al-Quran ya sudah dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, hebat itu generasi Qurani. Maka saya nitip kepada bapak-bapak, kalau bapak nggak pernah mondok seumur-umur, nitip anaknya dah, minimal untuk investasi akhirat. Kok mondok Ustaz? Ya siapa yang bisa doain bapaknya kalau nggak pernah mondok? Pesantren ya, bisa doain, manggil Ustaz, harta banyak, suruh doain aja manggil Ustaz, merugi dia itu. Terus anaknya buat apa? Titel sampai S3 sampai profesor, kalau doain orang tua kagak bisa, gagal dalam pendidikan. Mah pendidikan berhasil itu harapan orang tua apa sih Pak? Awaladin sholihin yad'u. Pendidikan berhasil itu adalah
pendidikan yang mampu menghantarkan anak minimal bisa doain orang tua. Bapak nyekolahin anak tinggi-tinggi harapannya apa, Pak? Hah? Sukses dunia doang, rugi Bapak. Emang dunia bisa nyelamatin Bapak besok? Kagak. Yang bisa nyelamatin apa? Doa anak. Siapa yang mau doain kita, Pak? Tetangga, guru-guru tetangga doain kita. Yang doain kita siapa? Anak cucu kita. Maka ayo, ya. Yang belum punya anak, yang udah punya anak tapi belum pernah ya wis nitip saya cucunya taruh di pesantren. Ya, cucunya taruh di pesantren. Atuh aja dari sekian puluh cucu, taruh satu yang ngerti agama, biar apa mengingatkan. Ya, masuk ya punya cucu kagak ada satupun yang mondok, rugi. Ya, generasi Qurani ayo kita ciptakan. Ya, bagaimana caranya? Yang paling eksis, konsentrasi penuh ya di pesantren. Walaupun sekarang sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan IT Islam terpadu yang punya program menghafal Al-Quran. Tapi sekali lagi jangan puas hanya dihafal Al-Quran. Kalau suruh milih ini Pak, Bapak pilih mana? Nggak hafal tapi bisa memahami Al-Quran dan terapan, apa milih bisa baca, hafal tapi kagak paham? Di sini tidak ada tahapan menghafal. Menghafal itu bonus. Tahapannya baca yang benar, bisa memahami amalnya. Itu harapan kita. Adapun hafalan itu bonus, supaya besok kita mendapatkan keistimewaan jasad kita utuh. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Saya ngaji kok pasif, nggak enak, itu nggak ada tantangan. Ada pertanyaan Pak? Bisa lanjut Pak? Lupa tadi saya tawarin. Monggo. Ngajinya interaktif kalau sampai saya. Ada pertanyaan Pak? Bahaya membaca Al-Quran tanpa mengamalkan. Ini tadi Ibnu Muljam gagal memahami Al-Quran. Apal mah apal dia. Tidak hanya bahaya membaca, bahaya menghafal Al-Quran tanpa memahami. Oh, bahaya sekali. Ya. Karena Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Ini negur saya juga ini Pak. Hai Fuad Munir, gue ngomong doang kagak diamalin. Wah, kena saya. Jadi mau balik jadi dai itu resikonya gede. Tapi kalau lihat resikonya kagak ada yang mau ngaji Pak. Ya sudah, bismillah. Saya ngomong kayak gini sambil mukul diri saya sendiri. Lu sendiri gimana Ustaz? Ya minimal saya ngaji ini napok saya juga. Ya. Kalau saya jawab, Ustaz udah paham memang baca Al-Quran beberapa ayat. Padahal jumlah ayat kita ada berapa Pak? 4.440 ayat Al-Quran yang harus dipahami. Saya paling puluhan. Buka dulu saya ya, tafsirnya apaan ini ya. Buka dulu kamusnya, maksudnya apaan ini. Suruh kasih kosongan, suruh baca random gitu, terjemahin pelongak-pelongok juga saya. Ya, karena saking apanya menantangnya Al-Quran, tidak mudah untuk dipahami. Kenapa kamu cuma ngomong sementara kamu gak pernah ngamalin? Tuh, Allah marah. Cuma dibaca doang itu Al-Quran, kagak ada nilai satupun yang kamu terapkan. Allah marah. Ya. Ini bisa dalil kita baca kagak diamalkan, atau bisa menjadi dalil kita ngomong dakwah kayak gini, kayak saya ini, tapi tidak diamalkan. Wah, itu dosanya kabur maqtan indallah. Sungguh amat besar murka Allah ketika kamu mengucapkan sesuatu di mana kamu sendiri tidak mau mengamalkan. Ketika kamu membaca namun kamu tidak mengamalkan apa yang kamu baca. Banyak orang-orang dulu tuh Pak, kenapa kok alim-alim? Orang dulu tuh resepnya praktek Pak, terapan ilmunya. Sedikit ngaji, kiainya ikhlas, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, ngerti satu ilmu langsung diapalin, langsung diamalin, nancep Pak, nancep. Janji Allah melalui Rasulnya, barang siapa yang belajar, ya man ta'allama wa 'allama wa 'amila bima 'alimahu warathahu Allahu ma lam ya'lam au kamal qul. Barang siapa belajar, mengamalkan apa yang ia pelajari, maka Allah akan kasih ilmu baru lagi. Orang begitu. Kitab mah nggak banyak Pak,
Buku mah nggak banyak diraknya, sedikit tapi ampuh. Kenapa kok ampuh? Karena amal. Lah kita mah udah S3, udah profesor, teori tak. Yang sekarang terbukti ya? Terbukti nggak? Berapa banyak setiap tahun kita meluluskan sarjana, betul nggak? Sekarang bandingkan dengan lapangan pekerjaan. Sampai difilmkan di film apa Pak? Para pencari Tuhan sampai jilid 19, sudah 19 tahun bah itu film ya. Di situ kan plotnya kan, alur ceritanya yang pertama apa? Pendidikan. Betul nggak? Sarjana nganggur. Akhirnya muncul pertanyaan, sebenarnya pendidikan itu penting apa enggak sih? Ya Pak ya? Menurut Bapak gimana? Bill Gates, DO. Orang-orang kaya, Hairul Tanjung yang punya TV, yang punya bank, bukan alumni akademik. Ya, anak singkong ya. Hairul Tanjung anak singkong. Orang-orang kaya, coba dilihat itu, apakah dari orang akademik? Bukan. Muncullah pertanyaan itu, apakah pendidikan itu penting atau nggak usah kuliah, langsung kerja, teori sedikit langsung praktik. Itu muncul kayak gitu. Kita terlalu banyak teori tapi aplikasinya kurang. Maka kembali lagi, Al-Quran yang kita baca kalau sudah fasih, nggak usah fasih deh, kalau sudah standar tajwid minimal kita taikin, nyari guru, saya pengen ngamalin Quran, nyari guru, ini maksudnya gimana sih Ustaz ayat ini. Nah, begitu. Oh, setelah paham, coba kita terapkan. Enak, mantap. Itu rahasia orang dulu begitu. Sedikit amalia, sedikit ilmu tapi amalnya kuat. Nah, ini juga nampar saya juga ini Pak. Ya, kadang orang ngaji, ngerti keutamaan sedekah, langsung praktek, giliran ustaznya kagak sedekah. Iya, ustaznya kebanyakan ngaji mulu sih. Praktek apa? Ya, iya. Ilmu tanpa amal tidak ada nilainya. Begitu juga dibalik, amal tanpa ilmu rusak. Jadi dua-duanya harus bersamaan. Kata ulama, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun. Udah jam 1 ya. Wes Pak, ada pertanyaan Pak? Udah jam 1. Waktunya kan jam 1 biar enggak ngantuk. Ini closing ya, Nuzulul Quran. Ayo kita jadikan momentum kita untuk evaluasi. Apakah kita sudah benar-benar jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, atau hanya tarafnya sampai dibaca saja? Nah, mudah-mudahan sedikit ini materi, meskipun masih banyak slide-nya Pak ya. Saya buat sampai 31 slide ini ya. Mudah-mudahan anak kita semua ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, jadikan hamba-hamba Allah yang gemar baca Al-Qur'an. Amin ya. Anak cucu kita jadikan anak-anak yang ahli Quran, tidak hanya ahli Al-Qur'an, mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini slide-nya masih banyak ya, saya potong karena waktunya udah habis. Apabila nanti apa itu namanya ada pertanyaan, silakan di nomor saya, kalau Bapak mau minta ke Ustaz Ilyas saja nomornya. Kalau pengen nanya konsultasi free ya, nanti konsultasinya saya jawab di saluran WhatsApp saya supaya bisa dinikmati. Jadi sekali lagi, ayo kita jadikan bulan Ramadan ini bulan momentum perubahan. Yang dulunya kita jauh dari Al-Quran sudah mulai kita dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran besok kita selamat dunia akhirat dengan syafaatnya Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa khatmul Quran Pak ya. Ayo baca kita bareng-bareng. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.